Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Alhamdulillah innana bi khair. Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini masih bertemu dengan Syekh Muhammad Miftah Farid Khalilullah dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya di kelas 8, masih tentang materi fahmut tarakib atau pengayaan, kemampuan dan pemahaman dalam penyusunan dalam struktural kata. Nah, ini tarakib bermakna struktur ya. Dan kali ini kita memasuki al-liqa as-sabi' atau pertemuan ketujuh, masih dengan materinya adalah an, lan, li plus fi'lun mudhari, atau disebut juga amil min awamilin nawasib. Jadi hal-hal yang dapat menasabkan fi'lul mudhari. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti biasa, setiap daripada segala sesuatu pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan belajar, memiliki tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah yang perlu kalian ketahui dalam hal ini, tujuan belajar mister ya adalah agar kalian semuanya dapat memiliki kemampuan dalam menyusun struktur kata dengan baik. Begitu juga dalam bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ketika ada struktur kata subjek, predikat, objek, keterangan, ya maka itu sudah terstruktur dengan baik. Begitu juga dengan bahasa Arab. Apabila bahasa Arab katanya tidak terstruktur dengan baik, maka arti yang dihasilkan pun tidak akan sempurna dan sesuai dengan tujuan kita. Selanjutnya, kalian dilatih untuk dapat berpikir kritis dan juga kreatif. Ya, selanjutnya juga kalian dilatih untuk memiliki keterampilan gemar menulis, ya, karena bahasa Arab identik dengan menulis, berbicara dan juga mendengarkan. Ya, maka dari itu perhatikan, kemudian tulis apa yang perlu ditulis dalam hal ini agar dapat bermanfaat dan juga melatih tulisan kalian dalam bahasa Arab. Nah, itu yang merupakan esensi daripada Al-Fawas, ya, salah dua ya daripada yang ketujuh. Oke, anak-anakku sekalian, seperti biasa Mister akan memberikan quote of the week ya di minggu ini, masih sama sebenarnya dengan yang kemarin. Ya, seperti yang pernah Mister sampaikan, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan juga mencoba lagi. Ya, jangan berhenti untuk mencoba. Yang penting kita udah mencoba, apabila gagal kita bangkit lagi, karena putus asa merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, kita mengulang kembali berkaitan dengan pembelajaran ini terkait dengan menasabkan fi'lul mudhari. Ya, apabila fi'lul mudhari kemasukan amil nasab. Nah, amil nasab itu yang mana? Yaitu yang pertama an, kedua adalah lan, yang ketiga adalah li. Ya, kita bisa ulangi sekali lagi. An, lan dan juga li. Nah, semuanya plus tambah fi'lul mudhari. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya apa, Syekh? Kenapa kok ditambah plus fi'lul mudhari? Ya, karena kalau misalnya hanya an saja, dia tidak memiliki tugas. Ya, masa contohnya an, nggak ada lanjutannya, berarti ia tidak bertugas apa-apa. Begitu juga fi. Ya, begitu juga wa. Ya, wa itu kan artinya dan, ya. Sudah sudah kalian tahu itu semuanya. Ya, kita lihat contohnya di samping. Ya, yashrobu. Ya, ketika dimasuki oleh an, ya, maka menjadi an yashroba. Ya, yashrobu ketika dimasuki an jadinya an yashroba. Nah, makanya itu an plus fi'lul mudhari. Ketika fi'il mudhari'nya masuk, yang tadinya dhammah menjadi fathah. Oke, selanjutnya yajlisu, ya, masukin lan jadinya lan yajlisa. Ya, yang ketiga yal'abu, ya, kemasukan li yang tadinya dhammah menjadi fathah, jadi li yal'aba. Ya, itu berkait dengan fi'il mudhari apabila kemasukan amil nasab, ya, khususnya yang ketiga ini an, lan plus atau li, ya.
Oke, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusus untuk yang an ya, itu sebelum ditempatkannya an, maka harus dimasukkan atau kalian ketika menemukan huruf-huruf atau kata-kata berikut, maka wajib memasukkan an. Apa itu, Mister? Yang pertama, yuridu. Ya, yuridu, bukan hanya yuridu saja, uridu, yuriduna, dan lain sebagainya. Maka ketika ada kata yuridu, maka pasti setelahnya adalah an. Begitu juga yuhibbu. Ya, yuhibbu ya artinya mencintai. Kalau yuridu artinya ingin. Ya, kalau yuhibbu artinya suka atau mencintai. Dan yang ketiga adalah yajibu. Yajibu artinya wajib. Nah, maka yuridu, contoh yajlisu, kemasukan an jadinya yuridu an yajlisa. Kemasukan an jadinya yuhibbu an yajlisa. Yang tadinya u menjadi a karena kemasukan an ya, dan fungsinya adalah menasabkan fi'lul mudhari. Dan salah satunya harus dimasukkan 3 kata berikut, ada yuridu, yuhibbu, yajibu. Maka setelahnya itu wajib menggunakan an, dan setelah dimasukkan keduanya maka fi'lul mudhari yang tadinya dhammah menjadi apa? Menjadi fathah. Oke. Selanjutnya, nah ini merupakan contohnya ya. Kita bisa lihat di bawah ini. Kita bisa lihat di bawah. Ya, di situ ada kalimat al-kalimah ya. Al-ustadzu yajlisu fil fasli. Nah, kita analisis mana termasuk fi'il mudhari'nya. Oh, itu yajlisu. Nah, maka ketika kemasukan an jadinya al-ustadzu yuridu an yajlisa fil fasli. Nah, cukup seperti itu, kalian memasukkan yuridu an dan akhir kata dari fi'il mudhari atau harokatnya yang tadi yang dhammah diubah menjadi fathah. Ya, itu ya. Berarti tadi an itu ada 3 makna. Yang pertama yuridu ingin, yang kedua yuhibbu mencintai, yang ketiga yajibu atau wajib. Oke. Sekarang kita beranjak kepada yang kedua. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan lan. Ya, tadi kita sudah membahas an, sekarang kita membahas lan. Ya, lan itu artinya tidak akan. Ya, tidak akan pernah. Ya, contoh di sini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya tadi itu an itu harus dimasukkan yuridu, yuhibbu sama yajibu, tapi apabila lan itu tidak usah, langsung dia ke fi'lun mudhari'nya. Kita lihat di kata ini, di kalimat ini, al-jahilu yashrabu al-khamra. Seorang yang bodoh meminum minuman keras. Ya, orang yang bodoh meminum minuman keras. Maka at-talibu lan yashroba al-khamra. Adapun seorang murid tidak akan pernah minum minuman keras. Itu ya. Jadi kalau yang bodoh minuman keras, ya tadinya yashrobu jadi yashroba karena kemasukan kata lan. Contohnya juga al-muslimu yasriqu an-na'la. Seorang muslim mencuri sendal. Kan ini kan hal yang tidak mungkin. Nah, maka masukkanlah kata lan dan ubah tadinya yasriqu pakai qaf menjadi lan yasriqu an-na'la. Itu ya, berkaitan dengan lan. Jadi dia nggak usah pakai yuridu, yuhibbu sama yajibu. Dia langsung mengubah fi'lul mudhari yang tadinya dhammah menjadi fathah. Oke, yang terakhir adalah li. Ya, bisa dilihat di contohnya, at-tilmizu yadhhabu ilal madrasati. Ya, murid pergi ke sekolah. Di bawahnya at-tilmizu yata'allamu. Ya, murid belajar. Maka dalam hal ini digabungkan ya, at-tilmizu yadhhabu ilal madrasati liyata'allama. Nah, arti dari li di sini adalah untuk. Ya, contohnya buat apa sih siswa itu pergi ke sekolah?
Ya, seperti halnya kalian buat apa sih kalian pergi ke warung? Buat apa kalian pergi ke counter pulsa? Nah, pasti ada tujuannya. Nah, dalam hal ini ya at-tilmidzu yadhhabu ilal madrasati liyata'allama. Ya, seorang murid pergi ke sekolah untuk yang namanya belajar. Oke. Ya. Selanjutnya ya, kita menarik daripada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah jadi fi'il mudhari yang mufrad ya masih satu ya. Contohnya kayak nanti di kesimpulan keduanya, an-lanli maka i'rabnya atau akhir katanya adalah nasab fathah. Ya, contoh. Nah, fungsi an-lanli adalah menasabkan kata setelahnya. Nah, kecuali ya tadi udah tahu ya kalau misalnya yang an itu pakai yuridu, yuhibbu sama yajibu. Kalau lan sama li itu langsung saja menasabkan kata setelahnya. Oke, next. Nah, fi'il mudhari untuk domir. Nah, untuk khusus ya ini ya. Ana, anta, huwa, hiya, nahnu. Kan kalau ana ashrobu, anta tashrobu, huwa yashrobu, hiya tashrobu, nahnu nashrobu. Ini mah gampang. Yang dimana akhirnya belum ada kata nunnya. Contoh kata yashrobuna, yadhabuna. Nah, ini kan bukan termasuk kelima huruf atau 5 kata ini. Nah, maka i'rab atau kata akhirnya adalah fathah. Oke, ya. Nah, ini ya. Nah, ini apa namanya? Beda lagi. Bisa dilihat ya di layar kaca kalian semuanya. Adapun fi'il mudhari untuk domir. Ya, domir itu kata ganti. Contohnya ada Andi sama Budi. Ya, maka Misr menyebutnya adalah mereka berdua. Nah, mereka berdua dalam bahasa Arab adalah huma. Nah, ya, kalau hum itu adalah 3 orang atau lebih. Ada Andi, Faris, Budi. Nah, itu adalah hum. Ya. Nah, yang didahului oleh salah satu huruf an, lan, li, maka i'rab itu kata akhir ya. Ya, kata akhir atau nasabnya, tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan nun. Ya. Contohnya bisa kalian lihat huma ya, itu kalau misalnya di fi'il mudhari'nya yadhhabani. Tapi ketika dimasuki an, lan, li, contoh lihat yadhhaba. Nah, tadinya nunnya ada jadinya hilang. Ya, berarti itu tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan nun. Selanjutnya hum yadhhabuna. Ketika dimasukin ketiga amil nasab tadi, maka kira-kira jadi apa? Ada yang tahu? Nah, oke, pintar. Yang tadi yadhhabuna, karena di sini tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan nun, maka jadinya yadhhabu. Begitu juga antum, tadinya tadhhabuna, ketika dimasuki an, lan, li, maka menjadi tadhhabu. Nah, seperti itu ya. Nah, terakhir ini antuma tadhhabani, ketika dimasuki an, lan, li, maka menjadi apa? Kira-kira ada yang tahu? Tadhhaba. Nah, seperti itu ya. Jadi khusus untuk yang huma, hum, antuma, antum, anti ya, itu dengan menghilangkan nun di akhirnya. Ya, nanti ada 3 pembahasan yang berbeda-beda. Ya, jadi ada 3 tanda akhir. Kalau misalnya yang pertama tadi kalau kayak ana, huwa, hiya, nahnu, ya, itu tanda akhirnya adalah fathah. Nah, kalau misalnya yang huma, hum, antuma, antum, anti, yang tanda akhirnya adalah nun, maka cara i'rab akhirnya adalah dengan menghilangkan nunnya. Ya, contohnya di sini di layar kaca kalian sudah kalian lihat, yang tadinya huma yadhhabani, ketika dimasukin ke salah satu daripada 3 huruf atau amil nasab tadi, maka dihilangkan nunnya jadi yadhhaba. Nah, contoh nih, anti tadhhabina. Nah, kemasukan salah satu daripada yang ini, maka akhirnya menjadi apa? Tadhhabi. Nah, seperti itu ya.
Oke, nah ini ya apa namanya yang terakhir, contoh. Adapun fiil mudhari untuk khusus untuk dua ini, ya, hunna dengan antunna yang didahului oleh salah satu huruf an lan li, maka i'rab nasabnya dan tanda nasabnya adalah tetap dalam satu bentuk. Nah, khusus untuk dua ini, makanya gampang ingetinnya, hunna, antunna ini tetap dalam satu bentuk atau tidak berubah. Contoh, hunna yadhabna, kemasukan an lan li, maka yang tadi yadhabna masih tetap jadi yadhabna. Nah, begitu juga yang ini, antunna tadhabna, masukkan daripada salah satu amil nasab, maka ia tetap tadhabna. Nah, berarti cuma dua nih ya, hunna sama antunna. Oke, anak-anakku sekalian, ini beberapa setelah tadi kita mempelajari berkaitan dengan apa namanya materi an lan li, ya ini yang tadi. Nah, kita ulang kembali ya, berkaitan dengan ini yang fi'il mudhari. Jangan lupa yang akhirnya dihilangkan nunnya, yaitu huma, hum, antuma, antum, anti. Nanti bisa dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Nah, adapun yang khusus tadi dua apa? Hunna sama antunna. Di mana akhirnya yadhabna sama tadhabna, maka ketika dimasukkan an lan li, ia tetap tidak berubah, nunnya enggak hilang, ya, kemudian tidak fathah dan lain sebagainya. Ini ya. Oke. Ini untuk latihan-latihan ya, kalian sudah mengerti ya dan sudah pernah Mister kasih tahu berkaitan latihan ini. Silakan bisa dijawab ya, kita bareng-bareng. Oke. Al ustadu yajlisu alal kursi. Masukin an, jadinya al ustadu yuridu an yajlisa alal kursi. Nah, kedua, ana asyrabu al qahwah, saya minum kopi. Nah, tapi kalau saya nggak pernah minum kopi, nah masukin lan, maka jadinya ana lan asyroba al qahwata. Nah, oke ya. At-talibu yaqra'u al-Qur'an, seorang murid membaca Al-Qur'an. Nah, berarti pakainya an ya, karena antara ingin, cinta sama wajib. Ya, maka at-talibu yuridu an yaqra'a al-Qur'an, seorang murid ingin membaca Al-Qur'an. Oke, al-muslimu yashrabu al-khamra, seorang muslim minum minuman keras. Masa iya kita seorang muslim minum minuman keras? Maka pakainya lan. Jadinya al-muslimu lan yashroba al-khamra. Gitu ya. Oke, Ronaldo yadhabu ilal mal'ab, Ronaldo pergi ke lapangan. Ngapain di lapangan si Ronaldo? Nah, maka pakainya li, untuk ya. Nah, jadinya Ronaldo pergi ke lapangan untuk bermain bola. Nah, liyal aba lan yashroba. Nah, ini masih yang satu kata ya. Ya, jadi yang belum ada nunnya. Nah, karena masih ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, apa namanya? Anta, huwa, hiya, nahnu. Itu. Oke. Ini yang terakhir ya. Al muslimuna yusalluna fil masjid. Orang-orang muslim ya sholat di masjid. Kalau masukin an, dengerin, bisa dilihat ya. Jadinya al muslimuna yuriduna an yusallu fil masjid. Ya, jadi nunnya hilang. Gitu ya. Selanjutnya, al kafiruna yadkhulunal jannah. Orang-orang kafir masuk surga. Masa iya orang kafir masuk surga? Maka pakainya enggak akan. Nah, atau lan. Jadinya dihilangkan ya, al kafiruna lan yadkhulu al jannah. Jadi orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Nah, cara nasabnya, tanda nasabnya adalah dengan menghilangkan nun di akhirnya. Oke, anak-anakku sekalian, al-ikhtitam. Ya, syukron jazilan. Ya, jangan lupa jikalau ingin bertanya dalam hal ini bisa dilihat atau bisa di-chat di WhatsApp Mister. Ya, dan jangan lupa diikuti Facebook Mister dan juga di-follow Instagram @miftah_farid87. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita berdoa setelah belajar. Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Tahiyya Arabiyah Hamasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.